مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Pada malam yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kenikmatan dan anugerah tiada tara ketika Allah anugerahkan kepada kita diberi kesempatan berada di bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Di antara hikmah besar yang dihadirkan oleh Allah untuk hidup kita, bahwa dengan Ramadan Allah mau mengantarkan kita, mengembalikan kita menuju derajat kemuliaan. Siapa orang yang mulia itu? Orang yang hidupnya taat kepada Allah. Siapa orang yang mulia itu? Orang yang hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Siapa orang yang hidupnya mulia itu? Orang yang hidupnya tenang, tentram, damai dan bahagia karena dia selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kemuliaan itulah yang diraih dan dicapai oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mendapatkan anugerah diberikan oleh Allah syariat Syamur Ramadan yang pertama di tahun kedua Hijriah. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita napak tilas terhadap kemenangan yang dicapai oleh Rasulullah, para sahabat dan umat Islam saat itu. Kembalinya ifah, muru'ah, syaja'ah, kembalinya fitrah, harga diri dan kemuliaan yang dicapai oleh umat Islam, oleh Rasulullah bersama para sahabat. Yang menjadi catatan penting para jamaah rahimakumullah, sebelum syariat Syamur Ramadan, setidak-tidaknya ada beberapa hal yang menjadi perhatian di tahun kedua Hijriah itu. Pertama, pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah, Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Kemudian yang kedua, pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah itu, Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Dan yang ketiga, di saat umat Islam menjalankan Syamur Ramadan pekan pertama, sekitar 7 Ramadan, Allah turunkan Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-65. Dan puncaknya, setelah perang Badar, umat Islam mendapatkan kemenangan gilang gemilang di tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah itu. Allah turunkan Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Jadi para jamaah rahimakumullah, sebelum syariat Syamur Ramadan, ternyata pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah itu, Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa khaisuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sebelum tahun kedua Hijriah, kiblat salat umat Islam itu adalah berkiblat ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan sejak tahun kedua Hijriah, dengan turunnya Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144,
maka kiblat sholat ditetapkan oleh Allah kembali ke Ka'bah. Apa maknanya? Allah ingin mengingatkan, Allah ingin mengajarkan, dan Allah mau merefresh kepada kita tentang jalan kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah, bahwa umat Islam punya kiblat kehidupan. Apa kiblat kehidupannya? Rukuk dan sujud kepada Allah. Apa kiblat kehidupannya? Salat. Salat tidak hanya bersujud di atas sehelai sajadah, tapi di sajadah panjang kehidupan. Tentu berbeda orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Tentu berbeda orang yang rukuk dan sujud kepada Allah ketika di kantor, ketika dia mendedikasikan pekerjaan terbaiknya, ketika di kampus, ketika di sekolah, ketika di pesantren, ketika dia mengajar, ketika di pasar, ketika dia berdagang, dia mengadakan bai'un, dia mengadakan bisnis. Ketika dia berdagang, ketika dia bisnis, dia tidak hanya sekedar mencari untung, dia tidak hanya mendapatkan uang untuk anak, istri, dan keluarganya, tetapi apa yang dilakukan itu adalah beribadah kepada Allah. Maka tentu berbeda orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Orang yang rukuk dan sujud kepada Allah tidak mungkin dia menipu, tidak mungkin dia berdusta, tidak mungkin dia mengurangi timbangan. Orang yang rukuk dan sujud kepada Allah tentu berbeda dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Maka di kantor dia tidak hanya sekedar bekerja, tapi dia beribadah kepada Allah. Maka tidak mungkin dia menyalahgunakan jabatan. Begitu juga ketika di sekolah, di kampus, dan di tempat-tempat yang lain, dia tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi dia sedang beribadah kepada Allah, dan dia menyadari tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang belajar. Tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang mengajar. Sebab ketika dia belajar dan mengajar, dia sedang beribadah kepada Allah, dia sedang mendekat kepada Allah Al-Alim yang maha berilmu. Mudah-mudahan sekali lagi rukuk dan sujud kita diterima oleh Allah. Sebab begitulah Allah ingatkan dan Allah ajarkan ciri dari umat Nabi Muhammad, seperti yang ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-48 ayat 29. Di surat Al-Fat itu apa yang diingatkan oleh Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ciri dari umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad itu adalah rukuk dan sujud kepada Allah. Dan rukuk dan sujudnya itu kemudian membawa nampak ada pengaruh, ada bekas di wajah mereka, ada sibghah, ada celupan yang membedakan orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Orang yang rukuk dan sujud kepada Allah diantarkan menuju derajat kemuliaan, diselamatkan oleh Allah dari perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan munkar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Karena itu Allah bimbing kita, Allah ingatkan kita tentang bagaimana pentingnya merawat sholat kita menjadi sholatan daiman, menjadi sholat yang betul-betul membawa kepada kekhusyuan. Kalau tidak, Allah ingatkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan sholat tidak hanya sekedar kewajiban, tapi sholat merupakan kekayaan yang tidak terkira. Maaf, bukan tidak penting harta dan kekayaan. Siapa yang tidak senang punya mobil mewah? Siapa yang tidak suka punya rumah yang luas, yang megah? Tapi semua kenikmatan kekayaan dunia itu tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Karena itu di Quran surat ke-20 surat Toha ayat 132 Allah ingatkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa.
Perintahkan kepada keluargamu, perintahkan kepada ahlimu. Makna perintah itu tanamkan, ajarkan, didik, biasakan, kontrol, cek kepada ahli kita. Yang diperhatikan apa? Rukuk dan sujud kepada Allah. Kita tidak rukuk dan sujud kepada Allah, kita tidak sholat, Allah tidak rugi. Satu keluarga kita tidak ada yang sholat, Allah tidak rugi. Sekampung senegeri tidak ada yang sholat, Allah tidak rugi. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta apapun darimu, aku tidak minta rukuk dan sujudmu. Nahnu narzukuk, aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Wal akibatul litaqwa, akibat baik inilah yang dihadirkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah jalan kemuliaan yang pertama yang diingatkan oleh Allah sebelum syariat Syiyamur Ramadan. Baru para jamaah tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayatnya ayat 183 yang mensyariatkan tentang Syiyamur Ramadan. Bukan hanya mencegah dosa, perbuatan keji, perbuatan munkar, baik halal milik kita sendiri. Minuman yang segar, kita menginginkannya, makanan yang lezat, kita siap menyantapnya, tapi kita tidak memakan dan meminumnya. Kenapa? Kita sedang dididik oleh Allah untuk mengendalikan diri kita. Kita sedang diajar, dididik oleh Allah dengan puasa, dengan Syiyamur Ramadan. Apalagi barang yang haram, apalagi barang milik orang lain, apalagi meminta sesuatu yang bukan hak kita, apalagi menahan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Karena itu problem terbesar dalam hidup dan kehidupan kita adalah ketika manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Panjenengan firsani Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayatnya ayat yang ke-71, apa yang diingatkan oleh Allah? Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau benar itu mengikuti nafsu manusia, maka Allah kemudian ingatkan, rusak tatanan langit, rusak hamparan bumi yang sudah aku ciptakan dan aku sediakan, bahkan ditunjukkan oleh Allah, dan rusak apa saja yang ada di dalamnya. Allah masih mengingatkan, bal atainahum bidzikrihim, padahal kepada kalian sudah aku beri Al-Quran, kepada kalian sudah aku beri ad-dzikra, kepada kalian aku berikan kebanggaan, kebenaran yang jika kalian hidup taat mengikuti kebenaran itu. Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Syiyamur Ramadan kita diterima oleh Allah dan mengantarkan kita semua menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para jamaah, yang ketiga, jalan kemuliaan yang diingatkan oleh Allah setelah tentang rukuk dan sujud, setelah Syiyamur Ramadan, hari-hari pertama ketika puasa turun Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal ayatnya ayat yang ke-65. Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita tentang kualitas yang terbaik. Allah ingatkan dan ajarkan kepada kita, manusia diciptakan sebaik-baik penciptaan, diberi kehidupan, diuji oleh Allah untuk bisa berbuat yang sebaik-baiknya. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Karena itu umat Islam diberikan oleh Allah perang Badar, jumlah umat Islam sedikit, lebih kurang 300 orang-orang kafir Quraisy yang kejam, yang sadis, yang selama ini bukan hanya caci maki, bukan hanya intimidasi, bukan hanya teror, bukan hanya blokade ekonomi, tapi siksaan dan deraan luar biasa ditimpakan kepada umat Islam yang jumlahnya sangat terbatas. Tapi apa yang terjadi? Ketika perang Badar berbalik 180 derajat, umat Islam mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Kenapa? Karena umat Islam mengerti dan menyadari kata kunci kemenangan apa itu, yaitu memiliki kesempurnaan iman. Apa sempurnanya iman? Yaitu kesabaran. Karena itu jangan pernah dijadikan Syiyamur Ramadan ini menjadi alasan untuk kemalasan.
menurunnya produktivitas. Jadi jangan kemudian puasa ini dijadikan dalil menjadi lemah dan semakin lemahnya umat dalam segala aspek. Maaf, kadang-kadang kalau asar itu masjid penuh, turu kabeh. Nanti kalau dikandani, iki poso turu kalau bayi, alasannya mantap. Tidurnya orang puasa itu ibadah, begitu. Padahal di zaman Rasulullah, di saat menjalankan syiamul Ramadan yang pertama, justru meningkatkan kualitas daya juang sehingga mendapatkan kemenangan demi kemenangan, dan menjadi catatan kemenangan demi kemenangan gilang gemilang yang dirasakan umat Islam dalam setiap perubahan peradaban. Allah hadiahkan dan Allah anugerahkan justru pada bulan Ramadan, termasuk kemerdekaan kita diberikan oleh Allah 9 Ramadan. Di hari Jumat 9 Ramadan Allah berikan kepada kita, yang kemudian dimaklumatkan oleh para pendiri negeri kita atas berkat rahmat Allah. Begitulah yang Allah tunjukkan kepada kita. Inilah jalan kemuliaan yang ketiga. Dan terakhir 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Kut min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Puncaknya adalah Allah anugerahkan syariat yang luar biasa, yaitu sedekah. Baik sedekah dalam artian terang-terangan, sedekah wajib dalam bentuk zakat, apakah zakat fitri, zakat fitrah, atau zakat mal, maupun sedekah-sedekah yang tersembunyi, infak dan lain-lain. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah lembut. Dan itu dicontoh oleh Utsman, itu dicontoh oleh Umar, itu dicontoh oleh Abu Bakar. Memberikan kontribusi yang luar biasa. Dia sangat sedih dan prihatin ketika melihat orang lain susah dan menderita, maka hartanya dibelanjakan sedemikian rupa di jalan Allah. Bahkan apa wasiat terakhir yang disampaikan Rasulullah sebelum Rasulullah wafat? Kalimat yang keluar dari lisan manusia yang mulia ini, beliau menyatakan, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Dan dilanjutkan, wama malakat aymanukum, bantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Nanti ketika di surga, di akhirat, ketika orang dimasukkan ke neraka, gerbong ini sudah dengan panji-panjinya. Siapa yang dimuliakan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? A'to wattaqo wasaddaqo bil husna. Siapa yang rugi, yang menderita, yang masuk ke dalam neraka? Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika